Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannatu khubbun wala bakhilun wala mannan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya sedikit akan diskusi dengan judulnya tentang ukhuwah lah ya, ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi gini, ada lembaga yang bukan hanya resmi tapi itu ditunjuk oleh negara, itu namanya kementerian. Semuanya sebenarnya dikasih mandat bukan hanya kepada satu agama aja, sebenarnya kepada seluruh agama, makanya disebutnya Kementerian Agama. Ada yang emang lembaga itu khusus di satu agama, contohnya Majelis Ulama Indonesia, atau di bawahnya ada ormas-ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Irsyad, Jamiatul Wasliyah dan lain-lain, atau Front Pembela Islam. Jadi semuanya masing-masing punya tugas dan kewajibannya dan fungsinya tentunya. Kita bicarakan tentang lembaga yang paling atas atau yang paling berpotensi untuk bisa merajut ukhuwah atau persatuan Islam, atau persatuan antar ukhuwah wataniyah, sesama sebangsa, atau ukhuwah insaniyah, satu sesama manusia. Sebelum kepada tahap ukhuwah wataniyah, persatuan agama, satu agama, atau kepada ukhuwah insaniyah, sesama manusia, kita harus koreksi, evaluasi ukhuwah Islamiyah. Karena bagaimana kita melajut kepada satu tangga, kepada tangga ke-9 sebelum melewati tangga 1, 2, 3, 4, 5. Nantinya akan tersusun dan akan sampai ke atas dengan selamat. Tapi kalau tiba-tiba dari tangga 1 ke tangga 9 tidak melewati tangga 2, 3, 4, 5 sampai 8, ada kemungkinan jatuh atau jebol, atau kitanya yang tertimpa tangganya. Itu analogi dari saya. Analogi yang bahwasanya kita harus merajut ukhuwah itu dari dasar dulu. Kementerian Agama ini sebenarnya tidak sendiri, bisa kolaborasi, komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait. Contoh, kalau di dalam Islam kita libatkan Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia terkait masalah yang berhubungan dengan keislaman. Karena di situ kita harus hargai, di situ ada para ulama-ulama yang berkumpul dari setiap provinsi. Mereka menamakan diri dengan Majelis Ulama Indonesia. Lepas dari berbagai macam perbedaan visi misi ideologi, kita keluarkan itu dulu perbedaannya, kita cari persamaan. Jadi merajut ukhuwah itu kita cari persamaan. Kalau kita cari beda, pasti ada beda sih. Sebelum ke yang pokok atau yang cabang-cabangnya itu pasti ada beda. Cuma kita lewatkan perbedaan itu, cari kesamaan visinya. Begitu juga kita libatkan Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, Persatuan Islam, Muhammadiyah. Jadi Kementerian Agama menjadi wadah persatuan ormas. Itu yang kita harapkan. Sementara kita bahas poin inti ya. Sementara hari ini, kita bicara hari ini, Kementerian Agama seolah-olah membakar asap perbedaan, membuka kembali pintu ikhtilaf dengan mengumumkan statement yang kontroversi menurut saya pribadi dan ambigu, abstrak,
terus absurd ya gitu, bahasa saya bukan abstrak, salah bahasa. Mengenai hal ini kita harus banyak belajar dari contoh kita, negeri yang paling terkenal Amerika Serikat. Meskipun bagaimana faktanya, tapi gini, mereka ada lembaga keagamaannya, mereka merangkul organisasi Islam, mungkin disebutnya perkumpulan lembaga Islam, lembaga Katolik, Protestan, Yahudi, bahkan Yahudi ada, Buddha, Hindu. Karena Amerika itu miniatur seluruh dunia tuh ada di situ. Mereka buka komunikasi, forum diskusi, dan akhirnya sebenarnya yang membuka peluang-peluang diskusi bahasanya tuh solidaritas antar agama. Itu kata saya itu lebih menarik dan lebih berbobot. Justru yang membuka pintu nanti perbedaan rasisme itu bukan dari Kementerian Agama. Contohnya ya dari contoh calon masing-masing pengusung partainya. Di sana ada Demokrat dan Nasional ya kalau nggak salah. Republik, ya, Demokrat dan Republik kalau di Amerika. Nah, kita kembali ke Indonesia. Indonesia tuh negeri timur tuh udah ada ciri khas dengan budaya, tata krama, adab gitu. Seandainya kita bakar atau kita gemboskan negeri timur itu banyak radikal, kita terus bicarakan hal itu, padahal mungkin tidak seberapa dari jumlah, contoh 80% seluruh penduduk muslim itu Indonesia itu muslim, mungkin berapa persennya yang mungkin ada, mungkin bisa jadi ada, bisa jadi enggak, dan itu tugas kita merangkul itu yang pemikiran pemahamannya yang benar-benar radikal. Nah, justru jadi kita jangan sampai melepas tangan, kita kayak seperti kita lepas tangan udah aja kita marah-marahin ini yang radikalnya, enggak gitu. Kita cari solusi, kita diskusi sama seluruh ormas, kita samakan visi dulu, kita samakan pemahaman dulu. Takutnya berbeda pemahaman Kementerian Agama dengan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Majelis Ulama Indonesia tentang masalah radikal. Kalau beda pemahaman, makna, terminologi, etimologi, ya gimana mau lanjut ke depan. Sementara dari pemahaman dasar sudah beda. Tapi ginilah kesimpulan dari saya, kita sama-sama lah, ya bagus kita punya anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik dari seluruh partai, mengaspirasikan daripada suara rakyat tentang yaitu tentang masalah Bapak yang terhormat Fakhrul Razi, ya, Jenderal Purnawirawan TNI. Nah, terus itu juga saya ada kritik terbuka kepada mungkin yang terhormat Bapak Presiden Haji Joko Widodo atau beserta stafnya. Saya kira bukan hanya contoh kita memposisikan suatu amanah kementerian itu bukan hanya dia emang terlibat di dalam ceramah aja sih sebenarnya. Emang saya lihat rekodnya Pak Fakhrul Razi itu banyak agenda ceramah ketika jadi TNI dulu. Tapi saya kira belum cukup untuk dikategorikan sebagai nanti menjunjung Kementerian Agama itu. Minimal dia belajar tentang perbandingan agama. Karena itu di situ menyangkut seluruh agama. Ada di jurusan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, ada jurusan yang khusus perbandingan agama. Justru itu menurut saya lebih representatif untuk dijadikan Kementerian Agama. Karena nanti memahami medan, memahami badai-badainya. Justru kalau sebenarnya kurang, terus satu sisi kalau kita mengakui beberapa agama, di satu sisi si Menteri Agama itu harus menganut satu agama itu. Nah, ketika kebetulan menganut agama Islamnya, contoh Pak Fakhrul Razi kan Muslim, Pak Fakhrul Razi itu belajar juga perbandingan mazhab. Di situ ada perbedaan ikhtilaf masalah pentakwilan akidah ar-Rahman ala arsyistawa, masalah istihad fikih dan lain-lain. Makanya nantinya akan ada kebijaksanaan di dalam, kalau contoh di dalam satu jalur
peraturan muslim berarti ada pemahaman. Ini kita belajar juga dari agama-agama selain muslim, karena itu jadi menteri agama. Nah, itulah kritik dari saya. Mudah-mudahan kritik terbuka ini ada semakin menambah ukhuwah kita, cari persamaannya, jangan terlalu digemboskan masalah yang mungkin jadi mudaratnya banyak, kontroversinya lebih banyak. Kita sekarang sudah pemikiran ke depan bagaimana bangsa ini bersatu, kita cari persamaan yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa, itu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negeri yang makmur, macan Asia kembali juga, sebagai negeri yang gemah haripah Allah jinawi, silih asa silih asuh. Negeri Indonesia dulu, negeri kita tercinta dulu itu negeri panutannya bangsa-bangsa Asia, bahkan menjadi inspirasi negeri-negeri di Asia itu merdeka. Bahkan di Arab Saudi ini, negeri Indonesia ini diberikan anugerah, bahasanya diberikan rasa hormatnya, memberikan penghargaan besar kepada presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno-Hatta, dengan bikin nama sebuah pohon, dan masih ada bertebaran di sini, pohon Soekarno. Jadi pohon yang paling banyak di Saudi itu dinamakan pohon Soekarno. Ada nama Jalan Soekarno. Nah, saya harap tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu kembali menjadi panutan bangsa-bangsa lain. Tidak hanya kita membanggakan sumber daya alamnya yang sudah ada atau kehebatan masa lalu, bukan untuk dibanggakan, untuk jadi inspirasi. Kita harus lebih dari itu. Kita harus berusaha juga mempersembahkan apa yang kita bisa persembahkan untuk bangsa Indonesia kepada dunia. Dan itu kita punya hal membantu itu, faktor-faktor untuk membantu itu. Salah satunya kita dengan belajar observasi, memahami kaidah-kaidah umum di dalam kebudayaan Indonesia, memahami juga agama yang ia anut dengan detail, apa perbedaannya, cari persamaannya, memahami juga hukum-hukum yang Allah telah berikan kalau kita beragama Islam. Akhirnya menjadi bekal yang untuk sangat mantap untuk menghadapi kalau kita ingin sebagai pemimpin atau ingin menjadi seorang yang dijadikan panutan, bukan hanya di Indonesia, di negeri lain, dan bukan hanya untuk sebagai viral sesaat atau sebagai cari perhatian di satu saat, hanya beberapa saat saja, tapi sebagai landasan pondasi ideologi yang bagus yang kita sudah berusaha dicoba dengan masalah bangsa, keagamaan, yang kita sudah teruji. Ada konflik antar masyarakat, sosial masyarakat, antar agama. Kita alhamdulillah tidak sampai se ekstrim yang kita pikirkan. Jadi sepertinya negeri timur itu benar-benar sudah Allah anugerahkan, sudah Tuhan anugerahkan, hatinya tuh teduh gitu. Alhamdulillah, Allah sudah anugerahkan ketenangan dalam jiwanya, sudah ada dikasih anugerah secara lebih daripada bangsa lain. Kita manfaatkan dengan kita jadi panutan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa luar. Inilah Indonesia. Nah, tapi tidak juga untuk meremehkan bangsa asing. Jadi kita punya andil dalam ukhuwah, bukan untuk membanggakan representasi Indonesia Islam. Ya, saya nggak akan menyebutkan Islam Nusantara ya, saya bukan lagi nyindir Islam Nusantara. Jadi sebenarnya secara kita tidak membicarakan, tidak membanggakan juga, membanggakan Islam kita juga, kita itu secara tidak langsung memberikan kesan
Islam yang sudah ramah. Masya Allah, makanya di sini terkenal Islam di Indonesia, orang-orang Arab Saudi Islam, Masya Allah kuis. Mereka tidak melihat dia akidahnya apa, fikihnya apa, manhajnya sufi atau bukan, tapi yang dicari kuis ketenangan hati orang Indonesia, akhlak, adab. Jadi saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Fakhrul Razi, Bapak Haji mungkin Haji Fakhrul Razi kalau sudah haji, mendapat pelajaran yang besar, yang banyak, mendapat evaluasi. Sebenarnya kritik kepada Bapak itu bukan bencinya kita ke Bapak, tetapi sayangnya kita kepada bangsa Indonesia, karena kita ada dalam posisi berbagai elemen masyarakat yang sudah ada pengalamannya dalam konflik keagamaan, sosial, antar mazhab dalam Islam. Jadi sebenarnya bukan lagi ekspresi kemarahan, tetapi ekspresi pengalaman saya yang saya sebarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hairaudhah, distrik Jeddah, King Saudi Arabia melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.